Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih di Abatasar TV kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, yang tidak asing di Purwakarta, salah satu tokoh perempuan yang hari ini eksistensinya juga sangat bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Purwakarta. Sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh tentang apa sih peran perempuan dalam konteks kesehatan, pembangunan dan sebagainya, narasumber ini juga berkapasitas dalam hal untuk tataran pembangunan di Purwakarta, tentunya untuk konteks yang lebih luas lagi. Alangkah baiknya untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Lutfia, saya asli dari Purwakarta. Saya perempuan yang memang konsen hari ini terhadap isu-isu perempuan, persoalan-persoalan dan program-program perempuan. Kebetulan saya hari ini menjabat sebagai Sekretaris Muslimat NU dan pernah juga jadi Ketua Fatayat NU 2 periode, dan hari ini saya menjadi Ketua PPLIPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Lintas Profesi. Itu mungkin perkenalan awal. Biasanya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang hari ini masih dijabat oleh, saya panggilnya Bu Epi, Teh Epi, atau Teh aja karena masih muda. Atau panggilnya apa ini supaya Teh Epi lebih aja. deket gitu. Teh Epi, oke, Teh Epi. Kelihatan ini banget Teh Epi. Ketika ngomongin perempuan gitu, Teh, kan hari ini bahwa Purwakarta itu kalau nggak salah ini ya, kontribusi perempuan hari ini kaum laki-laki mempertanyakan dari sisi mana aja gitu. Nah, dalam hal pengalaman organisasinya di organisasi gitu kan, organisasi keperempuanan yang digeluti oleh TEPI gitu, itu kontribusinya dalam taktis strateginya seperti apa untuk ikut membangun Purwakarta yang lebih istimewa gitu. Kalau saya sih nggak sepakat ya apa yang disampaikan tadi ya sama kamu terkait dengan bahwa kontribusinya perempuan hari ini di Purwakarta itu seperti apa sih, dipertanyakan luar biasa. Tapi ternyata hari ini sebetulnya di Purwakarta bahwa perempuan memiliki eksistensi untuk memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam pembangunan Purwakarta. Tentunya dengan seiringnya pemahaman gender oleh para perempuan yang ada di Purwakarta terkait dengan bagaimana perempuan masuk kepada wilayah publik dengan totalitas, mampu bersaing dengan laki-laki. Hari ini perempuan itu sudah masuk ke wilayah-wilayah publik yang menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang menyentuh terhadap pembangunan. Di antaranya bagaimana hari ini perempuan melakukan eksistensi dirinya di wilayah ekonomi, di wilayah sosial, di wilayah politik, bahkan dengan 30%-nya perempuan mampu untuk bersaing di wilayah politik praktis. Jadi sangat mendominasi lah hari ini. Bahkan dilihat dari pembangunan ekonomi yang Purwakarta notabene bahkan banyak PT yang membutuhkan para pekerja itu lebih didominasi oleh perempuan. Hampir 75% itu adalah perempuan. Jadi ini menandakan bahwa hari ini pembangunan sangat dipengaruhi besar oleh para perempuan. Nah, kenapa saya tadi bilang bahwa hari ini dipertanyakan, sedikit ada yang menanyakan gitu kan, salah satunya mungkin pribadi saya, karena 45 DPRD yang ada di Kabupaten Purwakarta itu hanya berjumlah 13 keterwakilan perempuan. Artinya kan kurang dari 30% kan gitu. Nah, ini juga persoalan sebetulnya. Persoalan dan permasalahan bagaimana hari ini perempuan mampu memahami dan mengaplikasikan dengan 30% perempuan masuk wilayah praktis itu harus mau dan didorong, bahkan bukan hanya perempuannya tapi memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan politik langsung oleh pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif, mendorong bahwa perempuan itu mau dan dimampukan untuk mengisi 30%. Jadi jangan hanya menjadi sebuah
kewajiban karena undang-undang 30% itu harus diisi, tapi pada prakteknya bahwa perempuan ternyata tidak 30%. Sebetulnya kalau kita dorong mencoba untuk care lah, aware dengan para perempuan dengan kemampuannya, saya yakin bukan hanya 30%. Kenapa tidak kita bersaing dengan 50%, 50%, 50-50. Ya itu mungkin gagasan yang mungkin nanti akan bisa disampaikan kepada pimpinan DPRD atau DPR RI yang harus mengusulkan 50% ya Teh. Iyalah. Kan gitu. Karena peran perempuan sangat dibutuhkan hari ini. Oh, betul. Nah, ngomong-ngomong ketika berbicara tadi sebagai sekretaris Fatayat, untuk Fatayat itu sendiri Fatayat muslimat. Hari ini muslimat. Hari ini muslimat, kalau dulu Fatayat kan ya, gitu. Pernah muda dan sekarang sudah akan menjelang kolonial atau menjelang pensiun. Ya, menjelang pensiun. Kan gitu. Nah, muslimat, untuk titik fokus muslimat, gerakan muslimat itu sendiri lebih kemana gitu? Muslimat NU itu kan Banom Nahdlatul Ulama yang bergerak pada wilayah keagamaan, sosial, ekonomi, kebudayaan. Hari ini Muslimat NU konsen terhadap persoalan-persoalan keumatan, tentunya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan apa sih yang dibutuhkan umat, bahkan fungsi Muslimat NU sendiri sebagai alarm sistem. Kalau di masyarakat hari ini apa sih yang dibutuhkan? Masyarakat hari ini butuhnya makan. Ya, Muslimat NU adalah media yang harus ada dan memiliki nilai manfaat yang sangat besar untuk umat. Atau misalkan di masyarakat ada yang pendidikannya, ada yang ketika pendidikan itu di-fullkan, tidak usah bayaran, kemudian ada anak yang tidak sekolah, maka muslimat di situ hadir menjadi alarm sistem. Ini loh yang nggak sekolah, dinas pendidikan. Karena apa? Persoalannya bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan harus kudu bayaran, tapi persoalannya misalkan jauhnya jalan dari rumah akses ke sekolah. Itu juga persoalan. Sementara dia tidak punya akses atau alat transportasi yang bisa digunakan, sehingga karena jauh sehingga anak itu putus sekolah dan tidak sekolah. Ini juga menjadi persoalan dan masalah Muslimat NU dan konsen di situ. Yang sekarang lagi rame konsentrasi Muslimat NU bagaimana cara meminimalisir Bang Emok. Hari ini luar biasa. Bang Emok itu menjadi sebuah sebuah sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Kenapa? Karena tidak perspektif keumatan dan tidak perspektif kemuslimatan. Kenapa hari ini Bang Emok itu luar biasa besar, dengan anggota mereka adalah ibu-ibu, makanya disebut Bang Emok. Ini adalah objek yang sama oleh Muslimat NU. Muslimat NU itu objeknya adalah ibu-ibu pengajian. Dan hari ini Bang Emok pun objeknya adalah ibu-ibu. Karena ini adalah persoalan Bang Emok itu adalah bank yang tidak perspektif keumatan, maka disitulah muslimat hadir. Muslimat mencoba untuk membuka atau membuat sebuah koperasi, yang koperasi itu bisa dijadikan sebuah layanan terpadu bagi para ibu-ibu yang memang mau berjualan, kemudian untuk anaknya mau sekolah, beli buku dan sebagainya, kita fasilitasi. Jadi hari ini saya dari Muslimat NU mencoba untuk meminimalisir melalui pendekatan daiyahnya. Jadi ada himpunan daiyah Muslimat NU-nya, dia hadir di setiap majlis taklim memberikan sebuah pencerahan, pemahaman dan pengetahuan terkait dengan bahayanya Bang Emok. Karena Bang Emok ini tidak perspektif keumatan. Betapa tidak menjadi perspektif keumatan, karena ketika sistem yang dibangunnya berkelompok, kalau satu orang dari satu kelompok itu tidak membayar, maka tanggung renteng. Konsep awalnya betul seperti ta'awanu 'alal birri wat taqwa, seperti tolong menolong, tapi keridhaan dan keikhlasan ini yang tidak, bahkan bunganya juga tidak sesuai lah dengan perspektif keumatan lah, tidak memudahkan, tidak, jadi tetap harus dibayar. Kalau di Islam kan tidak seperti itu, mungkin itu. Ngomong-ngomong Bang Emok gitu Teh, nah untuk di Purwakarta ada berapa jumlah Bang Emok yang secara yang sudah beroperasi lah? Yang jumlah kelompok atau jumlah lembaga keuangan yang memberikan? Iya. Jumlah lembaga keuangannya. Lembaga keuangan. Jumlah lembaga keuangan, sebetulnya lembaga keuangannya formal ya. Saya tidak sebutkan lah. Mereka mencari beberapa ibu-ibu kelompok yang memang mungkin menurut mereka akan diproduktifkan. Tapi menurut saya
kalau meminjamkan uang bagi para pengusaha yang baru belajar dan kemudian akan menjadi naik kelas, itu kan perlu pembinaan dan pembimbingan secara totalitas. Tapi hari ini Bank Emok itu tidak melakukan itu. Terpenting mereka ada sebuah perjanjian bersama-sama dengan kelompoknya, dengan ketuanya, dengan konsekuensi logis yang dibuat kesepakatan dengan Bank Emok tersebut. Tapi tidak melihat apakah uang yang dipinjamkan itu menjadi produktif ataukah menjadi konsumtif. Ini yang menjadi masalah. Ibu-ibu, mama usia produktif, usia masih muda, ketika meminjam tanpa izin suaminya, kemudian dia dipakai konsumtif. Dipakai untuk apa? Beli HP, kemudian untuk kosmetik, kemudian untuk makan dan sebagainya tanpa suaminya tahu. Ini yang menjadi faktor utama. Kenapa nanti ini ya efeknya akan menjadi besar, bukan hanya satu OPD, organisasi perangkat daerah yang akan bertanggung jawab. Bisa jadi ketika karena Bank Emok menimbulkan perceraian, siapakah yang bertanggung jawab? Mungkin Kementerian Agama bertanggung jawab, KUA juga bertanggung jawab. Kedepannya seperti apa? Anak kemudian tidak sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Dinas Pendidikan juga harus bertanggung jawab. Kemudian makannya, kesejahteraannya, siapakah? Dinas Sosial yang bertanggung jawab. Ini sangat kompleks jika di Purwakarta hari ini bahwa Bank Emok itu masih tetap ada. Hari ini mesti turun semua organisasi keislaman untuk menolak secara terang-terangan. Walaupun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Bank Emok itu adalah pahlawan, mampu memberikan pahlawan tanpa pahlawan ekonomi, bukan tanpa jasa, tapi tetap ada jasanya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir persoalan-persoalan itu. Utamanya bagaimana kita melakukan hifdzul umat melalui meminimalisir Bank Emok itu. Ya tadi sempat disinggung, lucu juga, tanpa sepengetahuan suami. Nah, ini kalau suaminya tahu gimana itu Teh? Tapi kebanyakan mereka berkumpul bersama dengan anggota 10 orang, kemudian mereka melakukan sebuah MOU dan melakukan sebuah ikrar bersama. Misalkan kami berjanji dengan ini disebutkan dan kemudian ditandatangani. Tapi pada prakteknya ketika Bank Emok itu tidak melakukan sebuah pembimbingan langsung, pendidikan langsung kepada si konsumen yang melakukan peminjaman kepada Bank Emok, ini juga bahaya. Karena tadi diantaranya ada yang tidak izin dengan suami karena merasa nggak usah, dan pihak Bank Emoknya saja tidak pakai tanda tangan suami nggak masalah, terpenting kelompok begitu. Terpenting kelompok memiliki visioner untuk melakukan sebuah peningkatan ekonomi. Judulnya sih seperti itu, tapi prakteknya ternyata tidak seperti itu. Bahkan lebih besar lagi efeknya gitu ya. Efek yang besar, ada beberapa testimoni di Sindang Kasih loh, tidak jauh. Saya tidak akan melihat yang luar lah. Di Sindang Kasih sampai ketua itu menjual rumah. Kenapa? Karena si para anggotanya itu tidak membayar, kemudian si ketua bertanggung jawab tanggung renteng, akhirnya rumah itu terjual. Persoalan kemudian terjual, dia miskin, jatuh miskin, kemudian dia cerai, anaknya tidak jelas dia harus diasuh oleh siapa. Kemudian sekolahnya juga kemudian tidak diselesaikan. Ini juga persoalan. Ini apakah kondisi seperti ini perspektif keumatan? Saya yakin tidak. Ini yang harus diselesaikan oleh muslimat. Tidak secara Islami ya. Bank Emok ini perlu diberantas. Ya, tidak berbicara Islami lah. Artinya berbicara semua agama pun ketika tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan, ya nggak boleh lah. Nah, ini yang menarik, yaitu ketika merajalelanya Bank Emok di masyarakat. Nah, sudahkah peran pemerintah secara pandangan Teteh mengatasi terhadap problem tersebut gitu? Saya sempat sih sowan ya, dulu ke stafnya gubernur sebetulnya. Kita sowan, kita berbicara di sana terkait keresahan masyarakat sebagai bentuk simbol lah. Kalau saya datang ke sana sebagai keterwakilan masyarakat, karena saya paham betul. Saya setiap pengajian keliling ke Muslimat NU melalui daiyah Muslimat, apa keluhannya? Itu Bank Emok. Ketika saya ceramah pun
Bang Emok yang jadi persoalan. Kenapa menjadi Bang Emok? Akhirnya kami juga membuat sebuah koperasi menjadi sebuah solusi bagi mereka. Tapi kan kami tidak seperti Bang Emok yang punya dana lebih besar. Kita kan koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan berapalah sedikit gitu ya, tidak begitu banyak. Sementara komunitas masyarakat kebutuhannya itu para ibu-ibu lebih banyak dibandingkan dengan kekuatan kami yang mengumpulkan uang dengan sedikit. Dulu pernah sowan ke stafnya gubernur, ini loh, kita punya program Mesra itu ada programnya gubernur yang itu di MOU-kan dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Jadi sifatnya seperti Bang Emok melakukan sebuah pengelompokan peningkatan ekonomi yang sangat bersama-sama. Sistemnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tidak dipakai kelebihan jasa. Kemudian yang perspektif keislamannya yang enaknya itu dibimbing sampai dengan akhir. Misalkan jadi ada pelatihan betul, ada proses lah. Kalau pemula, kalau misalkan pemula, dibimbing, dikasih pinjam 5 juta, itu ditanya di wawancara dulu, kamu mau jualan apa? Misalkan jualan bala-bala, sampai dianalisis, dirunut, jualan bala-balanya nangkring apa keliling? Kan keliling dengan nangkring kan berbeda hasilnya. Itu sampai di gitu, kemudian dibimbing setiap penjualan, DKM-nya juga memantau dan boleh pinjam melalui DKM dan direkomendasikan oleh DMI atau DKM jika dia itu rajin sholat di situ, rajin ngaji di situ lah. Ini yang perspektif Indonesianya. Nggak pernah absen ke masjid lah. Gitulah, diantaranya gitu. Atau ada komunikasi ada komunikasi secara spiritual lah. Memang ini ada usaha yang sangat bagus bagi gubernur. Tapi dan kemudian saya juga direkomendasikan, oke, bolehlah dari Muslimat NU silahkan ke CSR-nya BJB gitu. Yang sudah ada dikomunikasikan, ada berapa lembaga ekonomi di bawah Muslimat NU yang bisa dipinjamkan uang melalui Mesra. Nah, untuk Purwakarta hari ini, belum mendengar apakah Bang Emok itu harus diminimalisir atau tidak. Bagaimana faktor apa saja yang menjadi bahaya bagi masyarakat di Purwakarta. Ini juga mungkin baik eksekutif maupun legislatif belum bisa bukan memahami belum bisa menganalisis mungkin. Ataukah tingkat bahayanya menurut mereka tidak bahaya. Kalau menurut saya sebagai organisasi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, saya merasa ini berbahaya karena konsepnya yang berbeda dengan keumatan. Tapi mungkin sampai saat ini belum ada sebetulnya di Purwakarta bagaimana Purwakarta hanya saja mungkin lebih pada ke koperasi gitu. Koperasi UMKM dibantu, koperasinya juga dibesarkan. Kemudian itu juga koperasi itu kan sudah perspektif keumatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu yang perspektif keumatannya. Benar luar biasanya. Kemudian gini, kan tadi bergerak dari memangkas Bang Emok, kemudian program-program atau solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh Muslimat itu sendiri. Nah, dari sisi pembangunan keumatan kan seperti itu, Bu. Tapi kalau hari ini kan masanya masa pandemik, artinya di sisi kesehatan, apa yang menjadikan program organisasi perempuan dalam membangun pembangunan daerah khususnya di Purwakarta dalam melawan COVID itu sendiri, Bu? Muslimat organisasi yang konsen juga terhadap kesehatan, apalagi dalam hari ini pandemi ya. Yang pertama dan utama, Muslimat kita sudah komitmen, kita menjadi motivator memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan sebuah pencerahan dan pemahaman terkait dengan COVID-nya. Kemudian selain menjadi motivator juga menjadi penggerak untuk memutus mata rantai dengan apa ya, dengan uswah hasanah. Bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran yang sangat baik, memberikan sebuah contoh yang baik kepada masyarakat melalui apa? Melalui media sosial, melalui dakwah gitu ya, melalui pertemuan. Ibu-ibu kan paling rajin arisan, pertemuan, pengajian, walaupun dalam kondisi COVID tetap pengajian kita berjalan walaupun dengan terbatas sesuai dengan prokes yang ditentukan ya, betul. Protokol kesehatan yang ditentukan. Hari ini Muslimat masih konsen. Kemudian kita melakukan sebuah
kegiatan sosial, mengumpulkan dana yang kemudian itu memberikan masker kepada masyarakat, kemudian ya sambil menginformasikan bahwa masker ini adalah salah satu alat yang bisa mengcounter COVID. Kami berikan ini ke masyarakat, bahkan di pengajian bukan hanya informasi tapi memberikan secara langsung alat untuk meminimalisir COVID itu menyebar. Kalau ngomong-ngomong muslimat pasti isinya ibu-ibu ya. Ya, mama sok ngarung binte gitu. Ya enggak lah. Orang ojeknya juga kan ibu-ibu ya. Ojeknya aki-aki atau seperti apa? Ojeknya itu kan ya memang ibu-ibu dari usia 45 ke atas sampai unlimited lah gitu. Kenapa saya masih muda ya di situ? Karena memang ada ketertarikan khusus di Muslimat NU itu. Kenapa? Karena memang di Muslimat NU itu ruang geraknya adalah pengajian dan mengurus persoalan-persoalan kesosialan. Jadi ada anak atau cucunya yang tidak disunat tanya gitu. Jadi bagaimana memfungsikan sebuah organisasi sebagai shelter. Jadi setiap persoalan itu akan masuk ke Muslimat NU. Bukan berarti ngerumpi yang tidak jelas. Yang tidak jelas lah. Kita gerakannya biasanya kadang kan kalau ibu-ibu di pasar. Bukan sosialita kan gitu di warung. Kita bukan sosialita. Kita mama yang memang butuh ilmu melalui majlis taklim dan apapun ilmunya. Kita sering mendatangkan beberapa OPD yang terkait dengan beberapa persoalan keumatan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, bagaimana peningkatan ekonomi. Kita OPD semua suruh bicara di Muslimat NU. Biar Muslimat NU bukan hanya menyoal terkait dengan keagamaan, tapi menyoal juga persoalan keumatan yang lainnya gitu. Luar biasa ini pengalamannya bisa dikupas dari awal tadi ya. Artinya segala apapun mungkin yang berkaitan dengan peran perempuan itu sudah jelas yang tadi dipaparkan, yaitu berkontribusinya terhadap pembangunan daerah seperti memangkas Bang Emok gitu. Terus kemudian apalagi tadi? Meminimalisir Bang Emok, kemudian mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan COVID, kesehatan, banyak peran perempuan begitu kontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya organisasi perempuan yaitu Muslimat. Nah, ini kan ngomong-ngomong terkait peran perempuan dari sisi politis praktis gitu. Nah, di Purwakarta kan cuman keterwakilannya 13 saja gitu. Nah, apakah itu bisa mewarnai di DPRD Kabupaten Purwakarta gitu? Nah, mestinya sih bisa menyuarakan ya. Mestinya harus bisa menyuarakan. Artinya kan tadi usulan Teteh seperti kebijakan terkait Bang Emok itu sebenarnya harus bisa disuarakan oleh kaum ibu-ibu lah di DPRD. Ini seperti apa pandangannya? Kalau saya sih pede juga dengan bukan hanya di legislatif ya, dengan 13 berapa persen lah dari 45 kursi ya, atau tidak mungkin dengan 30%. Saya yakin ada dorongan yang sangat besar dari masyarakat pun, karena komunitas masyarakat perempuan di Purwakarta juga lebih banyak, tidak kurang dari tidak kurang dari laki-laki. Artinya bisa mewarnai dengan ketika kita soal ke DPRD, walaupun DPRD hanya 13 orang. Tapi saya juga pede, kita punya eksekutif perempuannya adalah eksekutif bupatinya kita adalah perempuan. Saya yakin kedekatan secara emosional kita sama-sama perempuan, bisalah kebijakan itu pendekatannya melalui itu. Jadi kalau kita sih pengennya semua pembangunan yang dilakukan di Purwakarta dari semua bidang itu harus perspektif perempuan. Kenapa? Karena hari ini perempuan, saya yakin perempuan itu adalah ketika kecilnya saja perempuan itu berbeda loh dengan anak laki-laki. Punten. Ketika kecilnya saya juga menjadi investasi bagi ayahnya ketika dia rajin ibadah. Yang kedua, perempuan itu ketika sudah dewasa, ketika dia sudah nikah, maka menjadi investasi bagi suaminya, menjadi ladang amal bagi suaminya. Ketika dia sudah menjadi ibu, dia punya anak, maka dia akan menjadi surga bagi anak-anaknya. Ketika dia meninggal, maka menjadi bidadari di surga. Ini yang sangat luar biasa perempuan. Makanya kalau saya hari ini pembangunan di Purwakarta harus perspektif perempuan, karena perempuan itu luar biasa dan mulia gitu.
Apalagi kita punya bupati perempuan, Nah, artinya itulah. pendekatan secara emosional bisa kena, walaupun di legislatifnya kurang maksimal. Atau seperti Bisa apa itu? Apa Nah bisa ini dikatakan juga, seperti itu, nah atau ini seperti juga apa? ketika kita harus memberikan sebuah pemahaman pendidikan dan pelatihan politik terhadap masyarakat bahwa pemilih perempuan itu banyak sebetulnya, tapi kenapa tidak ke perempuan? Nah, ini juga menjadi persoalan. Apakah karena secara fisik perempuan itu melihat yang ganteng kemudian dia melihat kan bisa jadi Mama Nun lihat ganteng kan bisa aja ataukah tertarik. memang hari ini usaha perempuan ketika masuk wilayah politik praktis tidak berusaha bagaimana dia menjadi selebriti sehingga dunia pengaruhnya tidak mempengaruhi terhadap perempuan sendiri, ataukah dengan karena perjuangan isu-isu keperempuanan yang kurang. Ataukah pemahaman masyarakatnya yang memang tidak begitu respect terhadap perempuan itu penting masuk kepada wilayah-wilayah publik. Nah itu karena apa? Karena kita di tataran Sunda ada tradisi perempuan mah di dapur, di sumur, jadi di kasur. Jadi image itulah yang akan menggagalkan sebuah, mungkin salah satu faktor, maksudnya bukan menggagalkan, salah satu faktor bahwa perempuan hari ini di legislatif tidak begitu maksimal dengan 30%. Ya artinya kurang maksimal lah. Bukan lah. tidak maksimal tapi kurang maksimal. Kalau tidak maksimal mah kasihan gitu. Ini juga PR kita sebetulnya para perempuan untuk mendorong perempuan masuk ke wilayah kebijakan. Kenapa? Karena di kebijakan inilah bahwa perempuan akan bisa sejahtera, akan bisa diperjuangkan, akan bisa menjadi aman dan nyaman dengan kebijakan-kebijakan melalui terlahir dari perempuan. Luar biasa. Gagasan dan pemaparan dari TFI ini bisa menjadikan motivasi bagi perempuan-perempuan khususnya Purwakarta ya. Karena menurut saya pengalaman dan ilmu yang diberikan malam ini gitu oleh TFI harus mampu membangkitkan semangat-semangat atau gairah-gairah daripada emak-emak gitu. Untuk selalu terus berkontribusi terhadap baik itu publik, pembangunan berupa kesehatan maupun ekonomi dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dulu. Ada pesan yang ingin disampaikan terhadap publik khususnya untuk perempuan Purwakarta, Teh? Ada. Kita jangan pesimis perempuan Purwakarta bahwa hari ini kita sudah mulai membuka diri, sudah masuk ke wilayah-wilayah bukan hanya di wilayah domestik tapi wilayah publik. Perempuan sudah mendominasi dari mulai persoalan ekonomi, persoalan buruhnya juga dia masuk, persoalan profesinya gurunya itu lebih dominasi perempuan, kemudian wilayah-wilayah lainnya juga sudah mulai mencoba itu. Jadi proses pendobrakan tradisi orang tua dulu hari ini sudah terbukti bahwa pendidikan perempuan sudah setara dengan laki-laki, ekonomi perempuan dan kemampuan skill yang lainnya pun sudah mulai setara dengan laki-laki. Karena pemahaman ini sudah terbuka di masyarakat. Dulu kan antara gender dengan seks bagi mereka sama saja, bahwa perempuan itu ya kodratnya memang seperti itu, tapi ternyata setelah kita buka melalui beberapa acara, beberapa kegiatan, kemudian kita transfer pemahamannya, dilakukan sebuah pencerahan kepada para perempuan. Hari ini sudah akan para perempuan Purwakarta khususnya yang muda dan yang tua juga sudah akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang muda melalui medsos terkait dengan kodrat itu ada sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Laki-laki itu tidak bisa hamil, tidak menyusui dan tidak punya rahim. Sebaliknya bahwa perempuan itu kodratnya punya rahim, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Tapi pada wilayah publik skill itu kita bisa bersaing, kita bisa bersama-sama. Harus mampu bersaing. Harus mampu bersaing lah, karena itu skill. Nanti ngomongin gender bisa dilakukan di section 2 gitu kan. Iya, Untuk malam ini udah berapa menit ini? Monitor coba. Udah 20 hampir 30. Luar biasa. Ya intinya kita harus selalu menjadi orang yang bisa mampu berkontribusi terhadap pembangunan di daerah, terkhusus mungkin organisasi perempuan ya. Karena organisasi perempuan walaupun keterwakilannya hanya sedikit di DPR, tapi kita harus bisa mampu berkontribusi dan terasa oleh masyarakat langsung. Itu paling pesannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.